Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari. Iya, pada video kali ini saya mau mereview satu selai fenomenal ya, nggak fenomenal juga. Maksudnya banyak yang beli ya. Jadi ini adalah selai nastar. Selai untuk selai nastar yang banyak banget diminati oleh para pembuat nastar ya. Jadi kalau teman-teman itu mau bikin nastar tapi males bikin selainya sendiri, sebenarnya tuh ada banyak selai-selai nastar yang rasanya itu sudah mirip dengan selai yang dibuat sendiri. Saya bilang mirip ya, mirip itu bukan berarti sama persis. Jadi mirip dari teksturnya karena dia memang dari nanas ya. Jadi ini saya punya selai doni. Untuk komposisinya kan dia nanas asli gitu. Jadi untuk rasanya juga pastinya rasa nanasnya itu kerasa. Dia ada komposisinya nanas, gula, vanili, natrium benzoat dan pewarna makanan. Untuk natrium benzoat itu sebenarnya aman-aman aja untuk apa namanya ya? Untuk banyaknya itu sesuai dengan yang disarankan oleh ini ya apa BPOM apa ya yang dia menyarankan untuk yang berapa banyak pengawet yang akan digunakan gitu. Jadi sebenarnya aman aja kalau sesuai dengan aturan ya makanya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman. Kalau seledon ini sering saya review dulu ya. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat video-video saya mereview selai nanas, pasti teman-teman tahu ya yang namanya selai doni ini. Ini selai doni dari dulu sampai sekarang nih ada terus nih. Jadi untuk teksturnya bisa dilihat dia tuh nggak yang keras dan juga yang nggak lembek berair gitu, nggak ya. Jadi untuk airnya tuh nggak ada tuh. Tuh bisa dilihat tuh dia nggak ada air-airnya gitu. Cakep ya. Dia 500 gram, harganya itu sekitar di sekitaran 40.000 ke bawah dikit, 40.000 ke atas dikit gitu ya. Jadi sekitaran itulah harganya. Nih. Lalu kita akan buka ya supaya teman-teman bisa lihat teksturnya. Ini saya keluarin ya, tuh bisa dilihat ya. Cakep banget ini. Ini tuh teksturnya cakep banget. Saya ngeluarin dikit aja boleh nggak sih? Sayang. Nih. Nih ya. Cakep banget loh ini. Tuh. Jadi dia itu nggak yang keras, nggak yang lembek tuh. Ya ini tuh kalau dipulung ini tuh gampang banget. Ini saya coba pulung ya. Ini kalau saya kan bikin nastar itu kan saya bulet-buletin. Ini teman-teman nggak usah ini ya, jangan protes ya. Kenapa sih itu pakai tangan? Ini cuma ngeliatin aja kalau gampang dipulung tuh. Saya juga udah cuci tangan ya. Tuh lihat. Cakep banget ya. Tuh. Nah untuk doni rasanya itu dia manisnya kalau menurut saya pas. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya dia pas. Kemudian ada seratnya tuh kerasa banget. Seratnya kerasa banget. Seperti yang terlihat tadi kan seratnya tuh kan kelihatan banget ya. Tuh bisa dilihat. Seratnya tuh kelihatan banget begini. Kalau dimakan tuh juga kerasa banget seratnya. Bukan yang hancur banget kayak selai-selai yang nggak berserat tuh nggak. Jadi dia benar-benar kerasa serat nanasnya. Terus juga dia ada asam-asamnya dikit. Nah ini yang saya agak ini ya, wow. Dulu itu kayaknya saya tuh nge-review selai doni ini. Dulu tuh kalau nggak salah tuh asem banget dulu. Dulu tuh jadi perbedaannya dia dengan selai yang lainnya adalah dia kerasa banget asamnya. Cuma kayaknya dia mengurangi rasa asamnya dia ya. Nggak tahu ya, apa saya yang salah ya. Sekarang tuh dia asamnya tuh nggak seasam dulu tuh asamnya kerasa banget. Tapi kalau ini asamnya tuh kalau menurut saya pas. Terus untuk tekstur dia tuh enak banget dipulung. Udah nggak perlu teman-teman masak lagi. Jadi kadang-kadang kan kalau nastar itu kan kalau selainya teman-teman itu terlalu berair, terlalu lembek, itu nanti akan mengakibatkan nastarnya teman-teman tuh melebar. Kalau enggak akan mengakibatkan nastarnya teman-teman tuh gampang retak gitu ya. Jadi jelek gitu kalau dilihat. Nah, kalau untuk selai doni ini, teman-teman mau bikin nastar langsung, nggak usah pakai
masak terlebih dahulu biar airnya sat gitu, nggak usah, langsung dipakai aja. Itu dia nggak akan mengubah bentuk nastarnya teman-teman, dia masih tetap cakep. Rasanya mirip dengan selai nastar ya, selai nanas yang dibuat-buat ya, kayak buat sendirilah, mirip ya. Sekali lagi saya bilang mirip ya, jadi nggak sama persis, tapi dia udah mirip dengan selai nanas yang dibikin sendiri. Kemudian satu tips dari saya, kalau teman-teman mau sedikit lebih kering ya, teman-teman masukkan ke dalam kulkas. Tapi setelah diindil-indil begini ya, setelah diindil-indil begini kan, nih misalnya ya, ini kan saya ngindil-ngindil nih, misalnya. Ini maaf ya, saya pakai tangan begini ya, ini nggak dipakai lagi nanti, paling saya makan. Jadi diindil gini, nih teman-teman nggak perlu dijajar-jajarin di sampingnya gitu, nggak, di ini aja, ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Jadi di dalam wadah itu dia ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa, karena dia bener-bener nggak lengket. Lengket maksudnya, tapi maksudnya kalau diambil lagi tuh gampang gitu ya. Ini ditumpuk kayak gini tuh nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk kayak gini tuh nggak apa-apa. Nanti teman-teman taruh di wadah gitu, ditumpuk-tumpuk nggak apa-apa. Nanti masukkan ke dalam kulkas. Jangan apa namanya, tutup, dibiarkan aja. Karena kalau kulkas bawah itu dia akan mengeringkan air di makanan. Jadi makanya kalau teman-teman punya kue, cake gitu, terus ditaruh di kulkas bawah tanpa ditutup, itu biasanya kuenya teman-teman tuh kan akan kering. Nah, begitu maksudnya. Jadi supaya kalau teman-teman mau lebih kering lagi. Tapi kalau menurut saya sih langsung dipakai aja, nggak perlu dikering-keringkan lagi, nggak apa-apa. Cuma kalau teman-teman merasa dia, kan kalau selai nanasnya itu dia padat, itu sebenarnya lebih enak untuk menggulung nastarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa mengindil-ngindil dulu, baru teman-teman taruh di wadah tertutup, ditutup aja. Kalau saya sih lebih suka ditutup aja, supaya airnya nanti nggak tambah, apa, selainya nanti nggak tambah kering gitu ya. Ditutup aja, masukkan dalam kulkas semalam, besok baru teman-teman pakai. Itu gampang banget, karena dia itu sudah padat, kerasanya udah padat. Kalau ditutup sih, kalau ditaruh di wadah tertutup dia nggak akan berkurang untuk ini airnya. Jadi tenang aja, aman. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua untuk review selai nastar kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba, atau mungkin teman-teman sudah biasa menggunakan selai daun ini ya, teman-teman bisa cek langsung di keranjang sini ya. Selamat berbelanja.